Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sarul Ismail dari kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang perlawanan rakyat Maluku. Awalnya pada tahun 1521 Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku. Mereka memusatkan aktivitasnya di daerah Ternate. Lalu tidak lama setelah itu Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dengan memusatkan kedudukannya di Tidore. Terjadilah persaingan antara kedua belah pihak tersebut. Persaingan itu semakin tajam. Setelah Portugis berhasil menjalin persekutuan dengan Ternate dan Spanyol juga menjalin persahabatan dengan Tidore, semua itu tidak terlepas dari ambisi bangsa-bangsa Barat untuk menguasai perdagangan dan menanamkan kekuasaannya di Maluku. Mereka sering memanfaatkan kelemahan kaum pribumi, termasuk memanfaatkan intrik-intrik yang membuat perpecahan di lingkungan istana. Awal mula perang antara Tidore melawan Portugis. Pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Penyebabnya karena kapal-kapal Portugis menembaki juk-juk dari Benda yang akan membeli tengki di Tidore. Tentu saja Tidore tidak terima dengan hal tersebut. Rakyat Tidore angkat senjata. Lalu terjadilah perang antara Tidore melawan Portugis. Dalam perang ini, Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan. Akhirnya, Portugis mendapat kemenangan. Dengan kemenangan ini, Portugis makin sombong dan sering berlaku kasar terhadap penduduk Maluku. Upaya monopoli terus dilakukan, maka wajar jika sering terjadi letupan-letupan perlawanan rakyat. Setelah itu dibuatnya Perjanjian Saragossa. Sementara itu konflik dan persaingan antara Portugis dan Spanyol di Maluku ini harus segera diakhiri. Dengan mengingat kesepakatan pada Perjanjian Tordesillas, maka diadakan perjanjian damai antara Portugis dan Spanyol. Perjanjian damai dilaksanakan di Saragossa pada tahun 1529. Berdasarkan perjanjian Saragossa ini, disepakati bahwa Portugis tetap berkuasa di Maluku, sementara Spanyol berkuasa di Filipina. Dengan demikian, setelah ditandatangani perjanjian Saragossa, kedudukan Portugis di Maluku semakin kuat. Portugis semakin berkuasa untuk memasarkan kehendaknya melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Kedudukan Portugis juga semakin mengancam kedaulatan kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku. Isi dari perjanjian Saragossa itu adalah bumi dibagi atas dua pengaruh, yaitu pengaruh bangsa Spanyol dan bangsa Portugis. Wilayah kekuasaan bangsa Spanyol membentang dari Meksiko ke arah barat sampai ke Kepulauan Filipina, dan wilayah kekuasaan Portugis membentang dari Brazil ke arah timur sampai Kepulauan Maluku. Daerah di sebelah utara garis Saragossa adalah penguasaan Portugis. Mulainya perlawanan dari rakyat Ternate. Melihat kesewenang-wenangan Portugis itu, pada tahun 1565 muncul perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Khairun. Sultan Khairun menyerukan seluruh rakyat di Irian atau Papua sampai Jawa untuk angkat senjata melawan kezaliman kolonial Portugis. Portugis mulai kewalahan dan menawarkan perundingan kepada Sultan Khairun. Dengan pertimbangan kemanusiaan, Sultan Khairun menerima ajakan Portugis. Perundingan akhirnya dilaksanakan pada tahun 1570, bertempat di benteng Sao Paulo. Ternyata semua itu hanyalah tipu muslihat dari Portugis. Pada saat perundingan dilaksanakan, Sultan Khairun ditangkap dan dibunuh. Tindakan yang dilakukan Portugis itu
sungguh kejam dan tidak mengenal peri kemanusiaan. Demi keuntungan ekonomi, Portugis telah merusak sendi-sendi kehidupan, kemanusiaan, dan keagamaan. Diusirnya Portugis dari Ternate. Setelah Sultan Hairon dibunuh, perlawanan dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Baabullah atau putra Sultan Hairon. Melihat tindakan Portugis yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan, semangat rakyat Maluku untuk melawannya semakin besar. Seluruh rakyat Maluku berhasil dipersatukan, termasuk Ternate dan Tidore, untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Akhirnya, Portugis didesak, dan pada tahun 1575 berhasil diusir oleh Ternate. Orang-orang Portugis kemudian melarikan diri dan menetap di Ambon. Namun, pada tahun 1605, Portugis dapat diusir oleh VOC dari Ambon dan kemudian menetap di Timur Timor. Perlawanan rakyat terhadap VOC dan Belanda. Serangkaian perlawanan rakyat terus terjadi terhadap Portugis maupun VOC yang melakukan tindakan kejam dan sewenang-wenang kepada rakyat. Misalnya, pada tahun 1635 sampai 1646 terjadi serangan separadis dari rakyat itu yang dipimpin oleh Kaki Ali dan Daluka Besi. Perlawanan rakyat ini juga terus meluas ke Ambon. Pada tahun 1650, perlawanan rakyat juga terjadi di Ternate yang dipimpin oleh Kecili Said. Sementara itu, perlawanan secara gerilya terjadi seperti di Jailolo. Namun, berbagai serangan itu dapat dipatahkan oleh kekuatan VOC yang memiliki organisasi serta peralatan atau persenjataan yang lebih lengkap dibandingkan rakyat Maluku. Rakyat terus mengalami penderitaan akibat kebijakan monopoli rempah-rempah yang disertai dengan pelayaran hongi. Pelayaran hongi itu adalah suatu bentuk pelayaran serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan zaman VOC Belanda yang bertujuan menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah, termasuk hak ekstirpasi, yaitu hak memusnahkan pohon pala atau cengkih demi mengekalkan monopoli rempah-rempah di Kepulauan Maluku dan sekitarnya. Awal monopoli Belanda dimulai pada tahun 1680. VOC memaksakan sebuah perjanjian baru dengan penguasa Tidore. Kerajaan Tidore yang semula sebagai sekutu turun statusnya menjadi vasal VOC. Sebagai penguasa yang baru, diangkatlah Putra Alam sebagai Sultan Tidore. Atau menurut tradisi kerajaan Tidore, yang berhak menjadi sultan semestinya adalah Pangeran Muku. Penempatan Tidore sebagai pasal atau daerah kekuasaan VOC telah menimbulkan protes keras dari Pangeran Nuku. Akhirnya, Pangeran Nuku memimpin perlawanan rakyat. Timbullah perang hebat antara rakyat Maluku di bawah pimpinan Pangeran Nuku melawan kekuatan Kompeni Belanda atau tentara VOC. Pangeran Nuku mendapat dukungan rakyat Papua di bawah pimpinan Raja Ampat dan juga orang-orang Gamrange dari Halmahera. Oleh para pengikutnya, Pangeran Nuku diangkat sebagai sultan dengan gelar Tuan Sultan Amir Muhammad Syarifuddin Shah. Pemberontakan rakyat terhadap VOC. Dengan posisinya sebagai sultan ini, maka perlawanan terhadap VOC semakin diperkuat. Bahkan Sultan Nuku juga berhasil meyakinkan Sultan Aharal dan Pangeran Ibrahim dari Ternate untuk bersama-sama melawan VOC. Pangeran Nuku juga mendapat dukungan dari para pedagang Seram Timur
Kapitan Laut Pangeran Nuku sebagian besar berasal dari para pemuka pedagang dari Seram Timur. Para pedagang Seram Timur ini memiliki kemandirian dan militansi yang tinggi. Dalam perang ini, Sultan Nuku juga dapat dukungan dari armada Inggris atau AEC. Belanda kewalahan dan tidak mampu membendung semangat pasukan Sultan Nuku untuk lepas dari dominasi Belanda. Akhirnya Sultan Nuku berhasil mengembangkan pemerintahan yang berdaulat, melepaskan diri dari dominasi Belanda di Tidore sampai akhir hayatnya, yaitu pada tahun 1805. Ya, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.